Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kinanti dengan NIM C1C020117. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 4 perpajakan 2, yaitu perhitungan PPh pasal 21 dengan dosen pengampu Bapak Dwi. Pembahasan yang pertama yaitu perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan, yang kedua terhadap pegawai yang pindah tugas, dan yang ketiga terhadap upah. Pertama, perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan. Tanti Agustin adalah seorang karyawati yang status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebesar 8.500.000. Tantri Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 50.000 per bulan. Berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah, tempat Tanti Agustin berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2020, selain menerima pembayaran gaji, juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime sebesar 2 juta. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2020 adalah: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kinanti dengan NIM C1C020117. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 4 perpajakan 2, yaitu perhitungan PPh pasal 21 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIKNR. Pembahasan perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan, yang kedua terhadap pegawai yang pindah tugas, dan yang ketiga terhadap upah. Pertama, perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan. Tantri Agustin adalah seorang karyawan dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebesar. Perhitungan PPh pasal 21. Gaji per bulan Tanti adalah 8.500.000 ditambah dengan uang lembur 2 juta, jadi penghasilan bruto Tanti 10.500.000 rupiah. Untuk pengurangan biaya jabatan 5% dari 10.500.000 rupiah adalah 500.000 dan iuran pensiun 50.000. Jadi total pengurangannya adalah 550.000 rupiah. Penghasilan neto per bulan adalah 9.950.000 rupiah. Penghasilan neto setahun 12 dikali 9.950.000 rupiah adalah 119.400.000 rupiah. PTKP untuk wajib pajak sendiri 54 juta dan tambahan karena menikah 4.500.000. Jadi total PTKP-nya adalah 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun adalah 60.900.000. PPh pasal 21 setahun, 5% dari 50 juta yaitu 2.500.000 dan 15% dari 10.900.000 adalah 4.635.000 rupiah. Dan total PPh pasal 21 setahun adalah 4.135.000 rupiah. Untuk sebulan 4.135.000 rupiah dibagi 12 menjadi 344.583 rupiah. Catatan, biaya jabatan adalah sebesar 5% dari 10.500.000 rupiah, yaitu 525.000. Namun yang dapat dikurangkan setinggi-tingginya hanyalah 500.000. Yang kedua yaitu perhitungan PPh pasal 21 terhadap pegawai yang dipindah tugaskan selama tahun berjalan. Jupri yang berstatus belum menikah adalah pegawai dari PT Gulita di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016 dipindah tugaskan ke kantor cabang Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang Garut. Gaji Jupri sebesar 5 juta rupiah dan pembayaran iuran pensiun yang dibayarkan sendiri sebulan sejumlah 100.000 rupiah. Selama bekerja di PT Gulita, Jupri hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Hitung PPh pasal 21. PPh pasal 21, kantor pusat di Jakarta. Gaji selama di cabang Jakarta adalah 5 bulan, yaitu
Januari sampai Januari, Februari, Maret. Gaji kantor pusat di Jakarta. Gaji selama di cabang Jakarta yaitu dari bulan Januari sampai bulan Mei, 5 bulan dikali dengan 5 juta rupiah yaitu 25 juta rupiah. Pengurangan dari biaya jabatan 5% dari 25 juta rupiah yaitu 1.250.000 dan iuran pensiun 5 dikali 100.000 yaitu 500.000 rupiah. Jumlahnya adalah 1.750.000 rupiah. Untuk penghasilan neto 5 bulan adalah 23.250.000 rupiah. Penghasilan neto setahun 12/5 dikali 23.250.000 yaitu 55.800.000 rupiah. PTKP untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta rupiah. Jadi penghasilan kena pajaknya adalah 1.800.000 rupiah. Pasal 21 terhutang setahun adalah 5% dari 1.800.000 rupiah yaitu 90.000. BPH pasal 21 terhutang Januari sampai dengan Mei 2016 adalah 90.000 dikali dengan 12/5, 37.500 rupiah. PPH pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari sampai dengan Mei 2016 adalah 5 dikali 7.500 yaitu 37.500. Pasal 21 yang sudah dipotong pada masa Januari sampai dengan Mei 2016 adalah 5 dikali 7.500 yaitu 37.500. PPH pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah 90.000 dibagi 12 yaitu 7.500. Untuk pengisian bukti pemotongan PPH pasal 21 di kantor Jakarta sebagai berikut. Selanjutnya adalah penghasilan di kantor cabang Bandung. Penghasilan neto di Bandung yaitu gaji Juni sampai dengan September 2016 sama dengan 4 dikali 5 juta rupiah yaitu 20 juta rupiah. Pengurangan biaya jabatan 5% dari 20 juta yaitu 1 juta dan iuran pensiun 4 dikali 100.000 adalah 400.000. Total pengurangan yaitu 1.400.000 rupiah. Untuk penghasilan neto di Bandung 18.600.000 rupiah. Penghasilan neto di Jakarta 23.250.000 rupiah. Jadi jumlah penghasilan neto selama 9 bulan yaitu 41.850.000 rupiah. Penghasilan neto ditahunkan 12/9 dikali 41.850.000 yaitu 55.800.000 rupiah. PTKP untuk wajib pajak sendiri 54 juta rupiah, penghasilan kena pajak menjadi 1.800.000 rupiah. PPH pasal 21 disetahunkan yaitu 5% dari 1.800.000 adalah 90.000 dan PPH pasal 21 selama 9 bulan yaitu 9/12 dikali 90.000 67.500. PPH pasal 21 yang dipotong di Jakarta 37.500. PPH pasal 21 terutang di Bandung adalah 30.000. PPH pasal 21 yang dipotong di Bandung dari masa Juni sampai dengan September 2016 adalah 4 dikali 7.500 yaitu 30.000 rupiah. PPH pasal 21 kurang atau lebih dipotong nihil. Untuk pengisian bukti pemotongan PPH pasal 21 di kantor Bandung bisa dilihat di layar. Selanjutnya adalah kantor cabang Garut. Penghasilan neto di Garut, gaji bulan Oktober sampai dengan Desember yaitu 3 bulan dikali dengan 5 juta, 15 juta rupiah, pengurangan biaya jabatan
yaitu 5% dari 15 juta, 750.000, iuran pensiun 3 dikali 100.000 adalah 300.000. Penghasilan neto di Garut yaitu 13.950.000 rupiah dijumlahkan dengan penghasilan neto di Jakarta 23.250.000 rupiah dan penghasilan neto di Bandung yaitu 18.600.000 rupiah. Jadi, jumlah penghasilan neto setahun 55.800.000 rupiah. Untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajak ditahunkan 1.800.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dari 1.800.000 rupiah adalah 90.000. PPh pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan Form 1721 AL yaitu 67.500. PPh pasal 21 terutang di Garut adalah 3/12 dikali 90.000 yaitu 22.500 rupiah. PPh pasal 21 sebulan yang dipotong di Garut 22.500 dibagi 3 yaitu 7.500. Pengisian bukti pemotongan PPh di kantor Garut dapat dilihat di layar. Yaitu perhitungan PPh pasal 21 terhadap upah. Tarif PPh pasal 21 karyawan harian lepas berdasarkan tarif pajak progresif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh sebagai dasar pengenaan pajak, yaitu penghasilan harian kecil dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulan kecil dari 4.500.000 tidak dipotong PPh pasal 21. Sedangkan jika penghasilan sehari lebih besar dari 450.000, penghasilan sebulan lebih kecil dari 4.500.000, 5% dari upah yang dikurang dengan 450.000 rupiah. Jika penghasilan harian lebih kecil dari 450.000 rupiah, sedangkan penghasilan sebulan lebih besar dari 4.500.000, maka tarif dan DPD-nya adalah 5% dikali upah dikurang PTKP dibagi 360. Selanjutnya, jika penghasilan harian lebih besar dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulan lebih besar dari 4.500.000, maka tarif dan DPD-nya adalah 5% dikali upah dikurang PTKP dibagi 360. Jika penghasilan harian lebih kecil dari 450.000, tetapi penghasilan kumulatif sebulan lebih besar dari 10.200.000, maka tarif progresif Undang-Undang PPh pasal 20 Pasal 17. Jika penghasilan harian lebih besar dari 450.000 dan penghasilan sebulan lebih besar dari 10.200.000 rupiah, maka tarif progresif Undang-Undang PPh Pasal 17. Contohnya, dengan upah satuan, Rizal Fahmi belum menikah, adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayarkan berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu 125.000 per TV, dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu, 6 hari bekerja, dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah 3 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21, upah harian adalah 3 juta dibagi 6 yaitu 500.000. Upah harian dari Rizal Fahmi ternyata di atas 450.000 per hari. Maka 500.000 dikurang 450.000 adalah 50.000. Upah seminggu terutang pajak yaitu 6 dikali 50.000 adalah 3 juta rupiah. PPh pasal 21 yaitu 5% dikali 300.000 sama dengan 15.000 per minggu. Demikian presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.